Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tivana Bila Puspita dan rekan saya Singgi Dwi Kurniawan, kami berdua di sini bertugas sebagai moderator di dalam acara Agribisnis Lawak Club. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia versus bahasa gaul. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak masyarakat yang telah menyalahgunakan bahasa Indonesia. Banyak sekali aspek-aspek kebahasaan yang sudah hilang. Untuk itu, apakah kita perlu mempertahankan bahasa Indonesia atau membiarkan bahasa gaul berkembang di masyarakat? Langsung saja kita perkenalkan dulu tim yang pertama, yaitu dari Komunitas Bahasa Gaul dari UGM, Universitas Gaul Malang. Untuk yang kedua, tim kedua yaitu dari DPM ITB, Institut Teknik Bahasa. Kelompok yang ketiga yaitu dari IPB, Institut Penggunaan Bahasa yang Baik. Yang menuju ke sini yaitu Unpar, Universitas Pergaulan Anak Remaja. Dan pada kesempatan ini kita juga dihadiri notulen kita yang bernama Desita Aulia. Oke, baiklah, langsung saja kepada tim yang pertama, saya persilakan untuk berpendapat. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami masa pembangunan. Dalam masa pembangunan ini, Indonesia juga memerlukan sumber daya manusia yang handal dan kompetitif. Karena itu, para generasi bangsa harus menguasai bahasa Indonesia agar memiliki banyak pengetahuan. Seperti halnya sekarang pengetahuan dalam bentuk buku pelajaran, surat kabar hingga berita-berita di televisi. Oleh karena itu, generasi muda harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Anda mengatakan tadi ada pembangunan yang dibutuhkan generasi penerus yang melakukan pendidikan dengan bahasa Indonesia, yang di mana mereka menguasai itu dari berbagai buku mata pelajaran. Ya. Yang saya ingin sampaikan dari sini adalah seperti yang kita akan bahas kali ini, itu masalah bahasa gaul. Ya. Bahasa gaul itu sendiri menurut saya berasal dari bahasa Indonesia, ini menjadi pengembangan yang menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi lebih efektif. Misalnya dalam penggunaan singkatan seperti tell me, telah mikir gitu kan. Ini memungkinkan kita untuk dapat menyingkatkan waktu dan bisa menyampaikan informasi dengan singkat dan tepat. Jadi menurut saya bahasa Indonesia itu tadi memang baik dalam penggunaan penyampaian informasinya dalam media cetak tadi, tapi dalam penyampaian secara langsung itu menurut saya lebih baik lagi dalam menggunakan bahasa gaul. Terima kasih. Saya akan menambahkan pendapat dari saudara Hendrik. Jadi di sini penggunaan bahasa gaul itu lebih efisien karena dengan bahasa gaul maka kita bisa meningkatkan kreativitas anak muda, di mana kreativitas anak muda ini tidak mengacu selamanya kepada bahasa yang baku. Mutiara untuk menyangga. Saya ingin menambahkan kalau misalnya kita buat bahasa gaul di Indonesia ini, kita bisa menambah banyak kosakata di Indonesia. Jadinya Indonesia mempunyai kosakata yang banyak dan berkembang. Terima kasih. Silakan untuk Zakia. Bahasa gaul juga mempersingkat waktu. Misalnya apa yang terjadi teman kan kelamaan, mending pakai bahasa gaul WhatsApp bro. Kalau disingkat. Ya, kepada saudara Idra. Kami tidak setuju dengan pernyataan Anda yang menyatakan bahwa bahasa gaul itu termasuk kreativitas anak muda. Kalau menurut kami ya, kreativitas itu harus bersifat universal, jadi menyeluruh, dapat diterima dalam semua lapisan, baik anak muda, remaja, dewasa, orang tua. Kalau bahasa gaul ngomong dengan orang tua itu kan kesannya kayak tidak sopan gitu. Jadi bahasa gaul universal itu harus diterima semua masyarakat, dan kreativitas sendiri itu harus tidak menyalahi aturan yang ada, menurut pendapat dari kami. Ya, kemudian saya kembalikan lagi. Saya ingin menyanggah. Ya, silakan saudara ini. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan ingin menyanggah pendapat yang saudara Indra berikan. Anda mengatakan kreativitas itu bahasa gaul itu tidak memberikan kreativitas yang baik. Menurut kami Anda itu salah, karena
kreativitas yang kami maksud di sini itu bisa membuat bahasa itu jadi lebih efektif. Dan seharusnya kreativitas itu tidak bisa langsung universal, karena itu memerlukan suatu pelatihan dulu kan. Dan itu harus dimulai dari hal-hal kecil. Dan jika Anda mengatakan itu tidak sopan kepada orang tua, menurut kami itu sebaiknya kita dituntut agar bisa menentukan kalimat yang baik dan benar. Kemudian misalnya ini bisa digunakan sebagai kreativitas karena bisa meningkatkan suatu hubungan antar sesama teman, misalnya kan. Jika kita bertemu dengan teman-teman yang banyak itu kan tidak harus mengatakan selamat pagi teman-teman, dan bisa lebih akrab lagi dengan menggunakan hello guys gitu kan, jadi lebih akrab lagi. Terima kasih. Baik, nampaknya debat kali ini semakin menarik dan silakan saudara Rini untuk memberikan pendapatnya. Baik, kami tidak setuju dengan pendapat Anda yang menyatakan bahwa bahasa gaul itu tidak ribet. Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum dan aturan dalam setiap prosesnya, termasuk komunikasi dengan bahasa Indonesia. Tentu saja juga membutuhkan aturan. Aturan ini dibuat supaya cara penyampaian kita itu bisa maksimal dan supaya bahasa Indonesia itu dapat dikenal di internasional, tidak seperti bahasa gaul yang menurut kami dibanding kan tidak ribet. Bahasa gaul itu bahasa yang tidak terstruktur, tidak baku, ambigu, dan tidak sopan dan semaunya sendiri. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, saya juga menambahkan, kan tadi Anda mengatakan bahwa bahasa gaul dapat menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Menurut saya itu tidak bagus. Soalnya kan ada bahasa gaul sama bahasa Indonesia kan berbeda, dua hal berbeda. Jadi tidak dapat disatukan dalam satu kesatuan. Dan memasukkan bahasa gaul ke dalam bahasa Indonesia itu sama sekali nantinya akan merusak kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan akan merubah aturan-aturan yang semestinya yang ada di bahasa Indonesia, yang merubah aturan-aturan yang paten yang berada di bahasa Indonesia. Ya, saya akan menambahkan pendapat dari kelompok saya. Bahasa Indonesia merupakan hasil dari Sumpah Pemuda yang dihasilkan oleh para pahlawan kita. Jadi jika Anda lebih memilih bahasa gaul dan tidak menghargai bahasa Indonesia, sama saja Anda tidak menghargai jasa para pahlawan. Padahal kita tahu akses pendidikan yang kita dapatkan hari ini, ketentraman hidup, juga hak-hak kita sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang merupakan persembahan dari pahlawan untuk kita yang mereka perjuangkan dengan raga dan nyawanya. Sehingga menurut kami penggunaan bahasa gaul merupakan bentuk tidak menghargai para pahlawan, dan cara yang baik menghargai para pahlawan yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Permisi saudari Tifa, saya ingin menyanggah pernyataan dari Silakan. Jadi begini sis, tadi sis bilang bahwa kita perlu menghargai dari perjuangan para pahlawan, yang dimana situ dibilang kita perlu menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bukan gitu. Nah jadi gini sis, itu kan zamannya dulu sis. Secara kita ini hidup pada zaman modern, jadi gak cocok gitu kita kayak orang kampungan, kayak rakyat jelata gitu, pakai bahasa yang terlalu formal. Tapi bukan berarti kami ini ya kan guys. Bukan berarti kami tidak punya etika, tidak menghargai, tidak menghormati dari orang-orang yang kami ajak bicara begitu. Karena bahasa gaul itu sendiri gunanya untuk mengakrabkan dan lebih mudah dimengerti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kami ingin menegaskan bahwa yang Anda katakan itu tadi tidak sepenuhnya benar. Oke? Terima kasih. Saya akan menambahkan pendapat dari Erik. Kelebihan dalam menggunakan bahasa gaul, kita lebih gampang mengakrabkan diri dalam sosialisasi dengan teman-teman. Dan semua kita juga pernah menggunakan bahasa gaul, contohnya lo gue. Bahasa gaul sebagai ciri khas suatu komunitas. Salah satunya adalah dari kami, UGM, Universitas Gauman. Oke, terima kasih. Kan tadi Anda bilang jika logo itu bisa mengakrabkan ya, tetapi kalau konteksnya itu sedang bertemu dengan teman yang sangat deso dan tidak tahu bahasa gaul, logo itu akan
menjadi bukan kamu sama aku ya. Lu gue itu akan menjadi kayak gini ya. Saya bertemu dengan Dewi. Dewi itu orang yang deso dan tidak tahu bahasa gaul. Dan saya bilang ke Dewi, Dewi, gue mau ke toilet. Lu nunggu di sini ya. Dan Dewi, ketika saya balik ke toilet, Dewi akan bilang gini, gue tadi habis dari mana aja. Lu nunggu di sini tuh lu di sini nunggu lama banget. Itu kan jadi lo gue kan bukan kamu sama aku. Kan seperti sebutan teman gitu. Ya, terima kasih. Silakan saudara Kembang. Saya ingin menambahkan aja, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu, kita akan nampak jati diri kita sendiri. Terus kita itu, masa kita mau itu dibilang bangsa gaul, bukan bangsa Indonesia? Kalau kami sendiri tidak mau kalau kami dibilang bangsa gaul, bukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan saudara Bayu. Ya, saya ingin menambahkan juga ya, bahasa gaul itu kan juga merupakan bahasa yang tidak baik. Itu bahasa gaul itu kan merupakan bahasa yang indigo ya. Loh, Ambigu galak. Iya itu. Terima kasih. Baik, karena waktunya kita terbatas, maka kita langsung saja ke Notulen untuk menarik kesimpulannya. Silakan Notulen Desita. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi hari ini. Kesimpulannya yaitu bahasa gaul merupakan bahasa yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Indonesia. Bahasa gaul sendiri itu lahir dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa gaul dan bahasa Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, sebagai pemilik bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita itu bangga ketika kita bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Oleh karena itu, cintailah bahasa Indonesia mulai dari dalam diri kita sendiri. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan, karena bahasa adalah identitas bangsa, dan dari bahasa tersebut akan tercermin jati diri bangsa. Mari kita buktikan bahwa penggunaan bahasa gaul itu tidak menjadi ancaman bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Karena jika kita dapat menggunakan bahasa gaul secara profesional, maka penggunaan bahasa gaul itu sendiri akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan fungsi situasi masing-masing dari daerah. Terima kasih. Saya sudah diskusi pada kali ini. Apapun bahasanya, kita tetap satu Brawijaya. Tadi.